Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roldianus Mithiova, NIM 1910417044 dari kelas pagi C semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Yang pertama, soal bagian A. Nomor 1, apakah kamu selalu hadir di mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dan mengapa? Jawabannya selalu hadir, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi saya dan sangat bermanfaat untuk dipelajari. Nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Jawabannya selalu hadir. Nomor 3, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Pemasaran Internasional secara daring, dan manfaat apa yang saudara pelajari Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Yang pertama, yang saya pelajari selama belajar Manajemen Pemasaran Internasional daring antara lain tentunya yang berhubungan dengan Manajemen Pemasaran Internasional, seperti strategi pemasaran produk luar negeri untuk ekspansi bisnis, cara ekspor barang ke luar negeri, strategi promosi internasional, manajemen distribusi nasional, perilaku konsumen dalam lintas budaya, dan ekspansi nasional. Yang kedua, manfaat apa yang saudara pelajar manajemen internasional secara daring? Antara lain, kita dapat memahami bagaimana cara memasarkan produk ke luar negeri, mengekspor barang ke luar negeri, dan cara mempromosikan barang ke luar negeri. Soal nomor 4, apa tugas terstruktur yang diberikan dosen saudara selama kuliah daring, dan jelaskan tugas tersebut. Tugas terstruktur antara lain tugasnya disuruh buat video presentasi sesuai dengan materi yang diberikan oleh dosen dan diupload di Google Classroom, YouTube, Facebook, dan WA. Nomor 5, bagaimana kuliah daring Manajemen Pemasaran Internasional memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen untuk memberikan kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Yang pertama, kesannya sangat memuaskan bagi saya karena saya bisa terbiasa berbicara dan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, platform media yang digunakan oleh dosen antara lain Google Classroom, YouTube, Facebook, dan WA. Soal bagian B. Nomor 1, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Dalam suatu negara identik dengan budaya, jadi kita harus memahami lingkungan budaya pada suatu negara tersebut agar terjalin hubungan yang baik antar negara. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Ada 5 faktor. Yang pertama, kejenuhan pasar domestik. Ketika pasar mengalami kejenuhan dan otomatis pertumbuhan penjualan mulai melambat, jadi perusahaan mulai menyadari pentingnya membuka bisnis di luar negeri. Yang kedua, pesaing yang semakin ketat membuat perusahaan membuka area pasar baru dengan membuka pasar di luar negeri. Yang ketiga, peluang pasar. Ini merupakan faktor pendorong yang paling kuat untuk membuka pasar di luar negeri. Yang keempat,
kufa pengalaman yang tajam. Perusahaan merasa yakin dan mampu bersaing di luar negeri. Yang kelima, posisi cerat pasar. Posisi ini dijadikan sebagai cerat pasar untuk direbut perusahaan oleh kompetitor. Soal nomor 3, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan Soal nomor 3, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke luar negeri? Yang pertama, tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor. Yang kedua, kota. Kota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. Yang ketiga, subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi ini dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan uang, pinjaman, dan bunga rendah, dan lain-lain. Yang keempat, muatan lokal. Yang kelima, peraturan administrasi. Yang keenam, peraturan anti dumping. Soal nomor 4, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Soal nomor 4, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan. Yang pertama, alasan suatu perusahaan melakukan segmentasi pasar salah satunya yaitu dengan meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan dan juga agar lebih terarah serta daya pada perusahaan juga bisa terpakai secara efisien dan efektif. Segmentasi pasar oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk secara terarah. Selain itu, segmentasi pasar membantu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif dan efisien. Segmentasi yang perlu dilakukan antara lain segmentasi geografis, segmentasi harga, segmentasi media, segmentasi demografis, segmentasi waktu. Soal bagian C, diminta kita untuk menjelaskan dari video yang kita nonton. Yang pertama, pemasaran internasional dan pemasaran global. Pada umumnya, istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Dan bahkan bagi para akademis, pemasaran global sering dianggap sama artinya bila kita sedang membicarakan sesuatu yang umum berkaitan dengan konteks pasar di luar pasar domestik suatu negara. Pengertian dari kedua istilah tersebut baru jelas perbedaan bila kita membahas secara pengertian arti luas. Makna perbedaan akan terlihat dari tipologi perusahaan bergerak di pasar internasional. Teori yang dijelaskan, definisi internasional dan global. Pengertian internasional, kinerja kegiatan bisnis yang desain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada konsumen lebih dari satu negara yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian global mengacu pada kegiatan-kegiatan perusahaan yang menekan pada upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global
yang bertujuan beradaptasi dalam meningkatkan kemampuan bersaing di pasar dunia, integritas yang efektif untuk mensubsidi operasi anak perusahaannya di berbagai negara, dan merespon serangan-serangan dari kompetitor dengan cara melakukan serangan balik di pasar negara lain dan negara asli kompetitornya. Yang kedua, jenis-jenis pemasaran internasional. Yang pertama, pemasaran ekspor. Yang kedua, pemasaran internasional. Yang ketiga, pemasaran multinasional. Yang keempat, pemasaran multiregional. Yang kelima, pemasaran global. Yang terakhir diminta kita menjelaskan manfaat kita menonton video tersebut. Manfaatnya antara lain, kita dapat mengetahui bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara melakukan pemasaran internasional dan global di luar negeri. Terima kasih, sekian jawaban dari saya.